Bumi kita sedang digemparkan dengan virus yang sangat berbahaya, yaitu coronavirus. Sudahkah kalian mencuci tangan? Jika belum, hentikan video ini dan kalian dapat mencuci tangan terlebih dahulu. Apakah kalian merasakan sakit tenggorokan atau batuk kering? Segera periksa terlebih dahulu ke dokter terdekat. Dan jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Jangan panik, para dokter akan segera menemukan obat antibiotik. Di zaman dahulu, para dokter sangat sulit untuk melihat keberadaan mikroba. Hal itu disebabkan tidak adanya alat yang dapat melihat mikroba. Sejak abad ke-17, mikroskop sederhana pun tercipta. Hal itu memudahkan para dokter untuk memulai penelitian mikroba. Tetapi, mikroskop yang terbentuk hanya tersusun dari teropong kaca. Dan di zaman modern, mikroskop sudah dapat melihat mikroba 10.000 kali dari ukuran aslinya. Itu seolah-olah para peneliti dapat melihat mereka mencapai ukuran 1 cm. 200 tahun pun berlalu. Seorang ahli kimia di negara Prancis, Mr. Louis Pasteur, berhasil untuk memahami fenomena fermentasi. Fermentasi merupakan sebuah fenomena yang berlangsung secara alami dan membuat perubahan materi. Untuk mudah dipahami, mari kita lihat keju yang ada di dapurmu. Keju ataupun yogurt merupakan hasil fermentasi dari susu. Sehingga Mr. Louis Pasteur dapat membuktikan bahwa fenomena fermentasi dipengaruhi oleh jamur kecil. Ya, itu ragi. Penemuan Mr. Louis Pasteur menjadi revolusi untuk kemajuan teknologi. Sehingga penelitian Mr. Louis Pasteur menjadi cikal bakal penelitian mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang sangat kecil, atau biasa disebut dengan mikroba. Mulai dari tahun 1865, Mr. Louis Pasteur mulai mempelajari sebab penyakit infeksi. Setelah penelitian yang panjang, Mr. Louis Pasteur menyimpulkan bahwa penyakit diakibatkan oleh mikroba tertentu. Dan mikroba tersebut adalah bakteri. Mr. Louis Pasteur menemukan fakta bahwa mikroba yang ditelitinya memiliki jenis yang berbeda-beda, dan jenis tersebut adalah Streptococcus, Staphylococcus, dan Pneumococcus. Namun, di zaman modern, kita telah mengetahui bahwa terdapat ribuan jenis bakteri yang berkembang di bumi. Pada tahun 1928, seorang dokter yang berasal dari negara Inggris bernama Mr. Alexander Fleming melanjutkan penelitian dari Mr. Louis Pasteur. Mr. Alexander Fleming mencoba untuk mengembangbiakkan bakteri Staphylococcus. Mr. Alexander Fleming sangat terkejut dengan hasil penelitiannya. Dia mendapati fakta bahwa bakteri Staphylococcus yang dia teliti sudah dihancurkan oleh jamur mikroskopis. Jamur tersebut diberi nama dengan Penicillium notatum. Mr. Alexander Fleming menarik sebuah kesimpulan dari penelitiannya, yaitu jamur menghasilkan sebuah zat yang dapat menghancurkan bakteri. Sehingga lahirlah sebuah terobosan dalam dunia kedokteran untuk dapat membuat antibiotik pertama. Fakta menarik: bakteri, virus, jamur, dan ragi termasuk merupakan mikroba yang besarnya 100-10.000 kali lebih kecil dibandingkan sebutir pasir. Bakteri hanya memiliki satu buah sel, sedangkan manusia bisa mencapai puluhan miliar sel dalam tubuhnya. Bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri. Jadi, mereka bisa bertambah banyak tanpa batas. Ada juga bakteri baik yang tidak berbahaya, dan bakteri tersebut sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Di antaranya adalah ragi, atau mikroba yang ada di dalam tubuh gajah. Kita pernah membahasnya.
Simak video daftar isi untuk melihat pentingnya mikroba di dalam tubuh gajah. Saat bumi digemparkan dengan coronavirus, ternyata penularannya melalui cairan yang keluar dari tubuh kita. Hal itu membuat kita yang sedang melakukan perawatan gigi sangat sulit untuk dapat pergi ke dokter. Hal tersebutlah yang membuat kita hanya berkaca-kaca melihat gigi kita yang berantakan. Tapi tunggu dulu, kamu pun bertanya-tanya, bagaimana alat perapi gigi dapat ditemukan? Kita berjalan ke ratusan tahun sebelum Masehi. Ternyata orang di peradaban Mesir kuno sudah menggunakan pengganti gigi mereka yang rusak. Mereka mengukir sebuah gading atau kayu untuk menggantikan gigi mereka. Dan juga mereka menggunakan benang emas untuk merapikan susunan gigi mereka. Fakta ini didapatkan pada saat para peneliti menemukan mumi dari penggaliannya. Peralatan untuk merawat gigi yang digunakan pertama kali dibuat oleh orang Perancis. Pada tahun 1728, Mr. Pierre Faucet berhasil membuat gigi palsu pegas yang sudah diperkuat oleh logam. Mr. Pierre Faucet juga terus-menerus berinovasi dan akhirnya berhasil untuk menemukan cara mengatur susunan gigi tersebut. Selama berinovasi, Mr. Pierre Faucet juga menggunakan pelat logam kecil yang ditempelkan di atas gigi dengan bantuan benang sutra, linen, sampai emas untuk mengikatnya. Pada abad ke-19, para dokter gigi dari negara Inggris dan Amerika melakukan penelitian untuk dapat merapikan susunan gigi. Dan revolusi pun terjadi. Seorang dokter gigi dari negara Amerika. Dokter tersebut bernama Dr. Edward Engel. Dr. Edward Engel menciptakan sebuah prinsip dari sistem kerja alat perapi gigi modern. Prinsip tersebut adalah serangkaian cincin yang diletakkan pada gigi. Dan hal itu sangat fleksibel, bisa dengan mudah diatur untuk menyesuaikan susunan gigi. Di zaman modern, saat kamu menggunakan alat perapi gigi, mulutmu sudah terlihat sangat rapi, tidak lagi terlihat seperti tumpukan besi. Alat perapi gigi modern sudah menggunakan pelat keramik kecil berwarna putih, dan hal tersebut sangat tidak terlihat. Tapi, solusi terbaik untuk merapikan gigi di saat ini adalah dengan menggunakan perata gigi transparan. Perata gigi transparan diciptakan sekitar tahun 1990 sampai 2000-an. Banyak orang menyukainya karena tidak terlihat. Fakta menarik. Selama berabad-abad, para dokter gigi telah menggunakan bermacam-macam bahan untuk mengganti gigi. Dan salah satunya terdiri dari gigi kuda Nil, tulang sapi, bahkan porselen. Pada abad ke-18 didapati fakta bahwa plak gigi kita disebabkan oleh cacing kecil yang masuk ke dalam gigi. Hei, jangan lupa sikat gigimu secara rutin. Diketahui bahwa Dr. Pierre Faucet menciptakan julukan dokter gigi. Hal itu untuk membedakannya dari pekerjaan pencabut gigi pada saat itu. Jika kalian mendapatkan wawasan baru dari video ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan agar kalian tidak ketinggalan fakta unik lainnya. Karena daftar isi terus memberikan informasi.